Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi وزنة عرشه ومداد كلماته كما يحب ربنا ويرضى اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا. Alhamdulillah, jemaah salat subuh, salat fajar, Masjid An-Nur RT 8 Dalan Lidang Penyambungan. Alhamdulillah, karena kita masih dipanjangkan usia, masih diberi kekuatan, diringankan langkah kita untuk mendatangi rumah Allah yang nomor satu di hati kita ya. Baiti Rabbi Jannati. Slogan orang beriman itu, rumah Allah itulah jannahku, surgaku. Ada orang mengatakan Baiti Jannati, rumahku, surgaku. Kalau kita tidak, rumah Allah lah surgaku. Rumah kita itu surgaku juga, tapi nomor dua. Nomor satu apa? Baiti Rabbi Jannati, rumah Allah lah surgaku. Jangan hanya Baiti Jannati, rumahku surgaku. Boleh juga ya, tapi mesti rumah Allah nomor satu. Baik, selawat dan salam ke atas kekasih kita, ikutan kita, junjungan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Kita masih bersama ayat kursi. Kemarin kita bacakan hadis Nabi. Ini saya sekarang bersama tafsir Al-Imam Qurtubi yang membahaskan tentang ayat kursi dalam jilid nomor 4, halaman 268, 269 dan seterusnya. Supaya ayat kursi itu tuh bertempat di hati kita, beramal dengan ilmu. Baca ayat kursi ada ilmunya, bukan baca-baca begitu saja tanpa ilmu. Pertama sekali kata ulama, ayat kursi ini jumlah hurufnya 189. Kalau kita baca Quran dengan niat sebagai kalamullah, kita sudah tahu nilainya per huruf 10. Berarti 1890 kalau dibaca sekali. Mungkin dari rumah ke masjid bisa dibaca 5 kali, 10 kali. Dari masjid ke rumah bisa dibaca lebih banyak. Atau kita menunggu qamat masjid, bacalah kalau tidak ada bacaan yang lain. Salah satu solusinya ayat kursi. Kita pergi ke sawah, ke ladang, ke kantor, kemana, isilah waktu kita dengan ayat kursi. Itu satu solusi ya. Satu kali dibaca jumlah hurufnya 189. Mungkin mau makan dengan anak di rumah tidak salah. Dengan niat zikir, ayo anak-anak kita baca ayat kursi sama-sama. Mau tidur, mau bekerja, mau apa saja ya, dibudayakan budaya kursi. Banyak nanti cerita ulama di sini, cerita sahabat macam mana mereka berinteraksi dengan ayat kursi. Yang jelasnya kata Al-Imam Qurtubi, lamma nazalat ayatul kursi kharra kullu sanam fid dunya. Ketika turunnya ayat kursi itu semua berhala runtuh. Semua berhala di dunia runtuh katanya. Wa kadzalika kharra kullu malik fid dunya. Raja-raja pun waktu itu katanya musnah. Wasaqatat tijan an ru'usihim. Mahkota yang ada di kepala mereka, raja-raja itu berjatuhan. Subhanallah. Waharabat asyayatin. Setan lari bertempiaran. Lari tidak tentu hal. Yadribu ba'dhum 'ala ba'd, saling tabrakan mereka. Setan lari, saling tabrakan, bentrokan. Ila an atau iblis
Sehingga setan-setan yang berkeliaran menjumpai iblis, ketuanya iblis. Fa akhbaruh, mereka bercerita, apa yang terjadi ini? Kami bisa bentrokan satu sama lain, tabrakan. Fa amara ma yabahatsu an dzalik. Setan menyuruh iblis mencari faktor penyebab. Faja'u ilal Madinah. Mereka datang ke Madinatul Munawwarah. Fa balaghahum, mereka dapat informasi anna ayatul kursi qad nazalat. Oh, ayat kursi sedang turun. Oh, subhanallah, subhanallah. Dalam satu hadis sahih, Rasulullah pernah menguji sahabatnya. Sahabat yang pakar, yang hebat, yang ahli tentang Al-Quran, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Kalau tentang tafsir, tentang Quran, dia termasuk yang top di antara sahabat Nabi, Ubay bin Ka'ab. Rasulullah menanyanya, "Ya Abal Munzir." Dia julukannya Abal Munzir. Namanya Ubay. Nama panggilannya Abal Munzir. Kalau orang Arab manggil orang tidak panggil namanya. Nah, panggil gelarnya, julukannya. Kata orang Sumbar, namo disabui gala diimbau. Nah, di kita juga gitu juga dulu ya. Setiap orang kawin tuh dikasih dia gelar. Nah, dituakan dia kan. Nah, di sana juga begitu. Rasulullah panggilannya apa? Abul Qasim. Kalau sahabat-sahabatnya manggil, kalau tidak ya Rasulullah, ya Abul Qasim. Nah. Jadi Rasulullah menanya sahabatnya, ya Abul Munzir, atadri ayya ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam? Wahai Abul Munzir, tahukah Anda, menurut pendapat Anda lah, apa ayat yang paling hebat dalam Al-Quran? Qal, Abul Munzir menjawab, qultu ya Allah wa Rasuluhu a'lam. Orang zaman dulu sahabat Nabi, walaupun dia tahu, dia bilang walau a'lam. Artinya saya tak tahu. Walaupun dia tak tahu, dia bilang walau a'lam. Itu karena dia merendah tawaduk ya, bukan terus dijawab. Katanya wallahu a'lam. Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu lagi. Ditanya lagi oleh Nabi, diulangi lagi. Ya Abul Munzir, atadri ayya ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam? Ditanya kedua kalinya, wahai Abul Munzir, apa ayat dalam Quran yang paling hebat? Nabi menanyanya mesti dengan perkiraan dia tahu persis. Qala qultu, jawabannya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kata Abul Munzir. Fadaraba fi sadri. Lalu Rasulullah mengusap dadanya. Diusapnya dada sahabatnya Abul Munzir. Berarti mengusap dada itu satu sunnah juga ya. Menyapu kepala, mengusap dada. Kalau jumpa orang alim, orang saleh, tolonglah sapu dulu dada anak sini supaya jadi anak saleh nanti. Contohnya ya. Lalu kata Rasulullah, la yahnikal ilmi ya Abul Munzir. Artinya tahniahlah, sabaslah, selamatlah, congratulations, kamu ilmumu sangat luas, sangat hebat, sangat barakah. Itu dalam satu riwayat ya. Subhanallah. Kemudian ada di sini seorang ahli tafsir mengatakan fahadhil ayah anzalallahu jalla zikruhu wa ja'ala sawabaha liqariyah ajilan wa ajilan. Kalau kita baca ayat kursi, kita akan diberi imbalan sekarang dan esok. Dua kali dapat. Sekarang dapat, besok dapat. Yang besok itu terkumpul. Fa'amal fil ajil, katanya balasan sekarang kalau kita baca ayat kursi, faya harisah. Ayat kursi itu penjaga, pelindung, benteng, liman qara'ah minal afat, pelindung dari segala bahaya. Kalau kita mau keluar rumah, baca ayat kursi. Nak musafir, baca ayat kursi.
Kita berada di pasar, di mana, di toko, di supermarket, di kota besar, baca ayat kursi supaya kita dilindungi. Ayat kursi ini harisah. Saya teringat seorang sahabat dulu di Kuala Lumpur. Di awal tahun 80-an. Di awal tahun 80-an, 1980-an. Dia mau operasi. Mau operasi di rumah sakit besar Kuala Lumpur. Di sana hospital namanya ya. Hospital besar Kuala Lumpur. Dia tahu operasi dia itu agak berat sedikit. Maka baca ayat kursi ya. Mulai dari pagi baca kursi dia. Baca ayat kursi, baca ayat kursi. Tidak berhenti. Tidak terasa dia dioperasi. Tidak tahu dia. Tah kapan dimulai, tah kapan selesai. Yang penting dah selesai operasi. Tidak tahu dia. Tidak sadar dia dioperasi. Kamu sudah dioperasi loh? Iya. Saya tak tahulah katanya. Wala ya'uduhu hibzuhuma wa huwal aliyul azim. Kata ulama, penekanannya kalau kita baca kursi untuk penjagaan, kita buat penekanannya, fokusnya, konsentrasinya wala ya'uduhu hibzuhuma wa huwal aliyul azim. Allah tidak keberatan menjaga langit dan bumi, apalagi aku ini. Langit dan bumi dijaga Allah, apalagi saya. Subhanallah. Dikatakan apa? Harisah. Ayat kursi ini harisah, penjaga. Ajarlah anak kita, biasakan anak kita membacanya dari kecil dia sudah hafal. Sudah pandai dia ngomong, pandai cakap, ajarkan ayat kursi dulu. Katanya di sini kata ahli tafsir, waruya lana an Nauf bin al-Bikali qal ayat al-kursi tud'a fit Taurah waliyatullah. Ayat kursi ini ada dalam kitab Taurat, katanya namanya waliyatullah, kekasih Allah. Yurid, maksudnya katanya yad'i qari'aha atau yud'a qari'aha fi malakutis samawati wal ard azizan. Orang yang selalu baca ayat kursi di kalangan masyarakat langit, komunitas di langit sana, malaikat dipanggil orang tua azizan. Orang yang dikasih Allah, orang yang dilindungi Allah, orang yang dijaga Allah. Ada lagi keterangan di sini, Fakan Abdurrahman bin Auf, ini sahabat senior juga. Sahabat termasuk 10 besar ini, top 10, 10 besar sahabat Nabi. Idza dakhala baitahu, apabila dia masuk rumahnya, qara ayatul kursi fi zawaya baitihi al-arba. Dia akan membaca di 4 penjuru rumahnya ayat kursi. Penjuru kanan, kiri belakang, bacanya 4 penjuru untuk dijaga Allah rumahnya. Kalau dia masuk rumah. Ada juga cerita orang saleh, kalau dia mau pergi keluar rumah, dibaca juga 4 penjuru rumah. Mungkin dikeliling, kalau yang bisa keliling, kalau tidak dari dalam saja. Ada dulu kawan saya di Brunei, asal Medan, asalnya Kota Nopan, Simpang Tolang, masuk ke dalam, tapi sudah lama di Medan. Sekarang jadi warga Malaysia dia. Profesor sekarang, doktor. Subhanallah. Pernah orang masuk ke rumahnya, masa di Brunei, pencuri masuk ke rumah, pintu besi itu dibukanya, tapi tidak ada diambilnya dalam rumah. Tidak ada yang hilang. Subhanallah. Kawan baik ya. Marga Lubis dia. Sudah jadi warga Malaysia. Rumahnya dimasuki maling, tapi tidak ada yang hilang. Ada juga cerita dari Brunei, seorang pembantu rumah tangga perempuan ya, kerja di rumah sebelah, tetangga. Dia majikannya tetangga kami, tuan rumah tempat kami tinggal.
yang menyewa rumah itu pemerintah, bukan sendiri ya. Dia selalu mengaji ke rumah. Rajin datang mengaji, ada waktu kosong ngaji. Jadi pas dia mau pulang ke Jawa, dia ajar ibu di rumah lah ya, ustazah, baca-bacaan termasuk ayat kursi diajarnya. Sekali katanya dia naik kereta api di Jawa, di sana kan hebat kereta api ini kan, di kita saja yang ketinggalan. Sana macam Malaysia, macam Singapura kereta apinya. Nah, dari mana, dari ujung ke ujung bisa naik kereta api. Dia naik kereta api, tiba-tiba masuk maling, masuk pencuri. Dipukaunya orang satu kereta api itu. Diambilnya jam tangan, cincin, tas, duit. Disapu orang tuh. Tiba di giliran si ibu ini, dia baca ayat kursi dia. Tidak mampu orang tuh menarik tasnya. Tasnya dipegangnya. Bersih tegang. Ditarik. Tidak mampu mereka menarik tasnya. Akhirnya dia bilang, maling katanya. Terbangunlah orang. Terbangun, tasku hilang, jam tanganku hilang. Akhirnya katanya, pencuri itu terbang dari pintu kereta api sambil berjalan. Bisa terbang. Itu hebatnya mereka ya. Bisa keluar terbang waktu kereta api berjalan. Itu profesional ya. Maling yang profesional. Itulah. Jadi datang jemaah kerumun ke tempatnya ibu ini. Bu, ibu tidak kena curi kah? Tidak. Kenapa? Saya ada ustazah mengajar saya di Brunei dulu katanya. Selalulah baca ayat kursi, apalagi untuk perlindungan. Ini nanti Harisah namanya tadi kan? Namanya Harisah. Kontan, tunai, instan, dia sebagai Harisah, penjaga. Subhanallah. Jadi Abdurrahman bin Auf, dia kalau masuk rumah dibacanya di 4 penjuru. Apalagi sekarang ya. Sekarang rumah orang-orang tempat sarang setan iblis. Rumah penduduk zaman sekarang tempat iblis berfoya-foya, berpesta fora, bersukaria. Karena tidak diprotek, tidak dilindungi. Kata Imam Qurtubi, maknahu ka'annahu yaltamisu bidzalika an takuna lahu harisan min jawanibihil arba'. Dia baca ayat kursi 4 penjuru rumah supaya dijaga Allah katanya. Wa an tamfa atau tumfa anhu asyayatin min zawaya baiti, agar setan tidak berani tinggal di rumahnya. Ada lagi cerita nih terakhir ya, kita sikit-sikit saja. Cerita daripada Umar nih. Tadi Ubay, kemudian Abdurrahman bin Auf. Ini sahabat-sahabat Nabi yang patut kita tahu namanya dan sejarahnya. Sahabat-sahabat yang dijamin masuk jannah. Al-mubasysyirina bil jannah. Kata Rasulullah, fulan fil jannah, fulan fil jannah, fulan fil jannah. Begitu Nabi itu dulu. Orang ini ahli jannah, orang ini ahli jannah. Termasuk Umar ya. Umar bin Khattab annahu sara'a jinniyan. Dia pernah bertarung dengan jin katanya. Umar pernah bertarung dengan jin. Fasara Umar. Umar senang saja mengalahkannya. Tewas dibuat Umar tuh jin tadi. Faqala lahul jin. Jin walaupun dia dah berkelahi tadi, tapi masih berbaik-baik. Si jin tadi mengatakan, khalli anni hatta u'allimaka ma tamna'una ma tumna'u bihi minna. Sekarang beginilah, saya akan ajar sama kamu, akan turunkan sama kamu amalan yang akan menjaga kamu lebih hebat lagi dari kami jin ini. Umar sedang sedang
Sudah kalah dikepitnya lah. Jin tadi belum lepas lagi. Oke, tolong lepaskan aku akan ajar kau satu tip, satu amalan yang kalau kamu amalkan, kamu akan lebih kuat lagi. Kami tidak berani mengganggu. Fakhalla anhu, Umar melepaskannya. Faqal innakum tumtana'una minna bi ayatil kursi. Kamu kalau mau lebih strong lagi, bacalah ayat kursi. Kami tidak bisa melawan tuh katanya. Begitulah ya. Jadi itu balasan dunianya. Balasan akhiratnya kemarin apa? Jangan lupa hadisnya ya. Dalam buku Mudahnya Jalan ke Surga kemarin. Kalau kita baca, kita uritkan sesudah salat ayat kursi, orang itu akan ditunggu surga. Orang itu akan jadi ahlul jannah. Dibacakan lagi hadis sekali lagi ya. Sini pun ada dalam Tafsir Qurtubi ada di sini ya. Sama juga teks hadisnya. Man qara ayatal kursi dubura kulli salatin lam yamna'u min dukhul jannah illa al-maut. Kalau Bapak melazimi mengekali baca ayat kursi setiap sudah salat, katanya orang yang baca ayat kursi setiap kali selesai salat fardu, kalau dia meninggal dia jadi ahlul jannah. Senang saja Pak ya, senang saja. Saya teringat kisah seorang putri salehah, anak SD dia, anak SD belum tamat SD lagi, tapi subhanallah baca Quran tidak pernah jemu. Pulang dari sekolah, mula-mula dia buat PR, homework, kerja rumah, tugas di rumah. Sudah selesai tugas rumah, dibentangkannya sejadah. Diambilnya Quran mushaf, dia ngaji. Datang ayahnya, nak, kau capek itu nak, kau letih, kau penat. Pulang dari sekolah, melakukan homework, kerja rumah. Belum istirahat lagi. Kemudian terus mengaji. Istirahatlah dulu. Jangan diforsir, jangan dipaksa. Kata si anak, Sadiqi Qur'ani, Sadiqi Rabbi. Temanku Allah, temanku Quran. Bila dia baca Quran, dia merasa berteman dia. Temannya Allah, temannya Al-Quran. Pendek ceritanya, akhirnya si anak ini ada masalah kesehatan. Kena kanker yang tidak dapat diatasi. Ini cerita di Saudi Arabia. Kemudian bapaknya pindah kerja ke Amerika. Ini orang-orang high class ya, kelas tinggi ya. Sampai di sana dia dirawat oleh dokter pakar kanker. Dokter bisa memprediksi, menjangkakan kapan anak ini meninggal. Dia hari-hari yang tersisa dari usianya baca Quran, sholat, baca Quran, sholat. Ayat terakhir dibacanya sebelum dia menghembuskan nafas terakhir, ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itulah dibaca. Dia pun ruhnya pun dicabut. Berarti dia akhir kalamnya la ilaha illallah. Karena Allahu la ilaha illahu itu sama dengan la ilaha illallah. Nah, beberapa detik sebelum ruhnya dicabut, dia nampak loteng bangunan tempat mereka tinggal tuh macam terbuka. Ya, ayah minggir sedikit ya. Saya ini akan berangkat sebentar lagi. Ini rombongan makhluk Allah yang berpakaian serba putih sudah siap nak membawa saya. Nampak sampai dalam Quran memang disebut ya, orang yang mukmin mustaqim sebelum dia meninggal akan datang malaikat mengurus kematiannya. Memang ada dalam Quran. Surah Fussilat 30, 31, 32. Memang ada. Jadi dia pun meninggal dengan tenang. Waktu dia sakit, waktu ibunya tahu bahwa anaknya kena kanker, ibunya pingsan. Anak emas akan meninggal. Bapaknya nangis. Ditanya, ibu,
Ibu kok sampai pingsan, Bu? Ayah kok menangis? Karena saya mau mati itu. Ibu pingsan. Ibu kan mengajar saya selama ini, Allah tuh lebih sayang sama kamu daripada ayah dan ibu. Jadi mati itu, Bu, kekasih kembali pada kekasihnya. Oh, anak SD bisa ngomong macam itu. Anak SD sekolah rendah, kata orang Malaysia, kata orang Brunei. Anak sekolah rendah bisa mengomong yang tidak bisa diomongin oleh orang yang umur 80-90. Bu, kata ibu, kan Allah itu lebih, Allah itu Rahman Rahim. Allah itu lebih sayang kepada setiap orang daripada ibunya waktu semasa dia kecil. Allah lebih sayang sama orang itu, setiap orang yang bukan dipilih. Allah tidak memilih. Semua disayangi Allah. Allah lebih sayang, itu maka Quran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu Rahman, Allah itu Rahim. Ibu, kenapa ibu pingsan? Kan ibu mengajar saya selama ini, Allah lebih sayang kepadaku daripada ayah dan ibuku. Wah, leganya, enaknya perasaan ibu tadi melepas anaknya pergi. Oh, anak saya ini sudah naik martabat, naik derajat yang tidak bisa dinaiki oleh lansia. Lansia tak mau naik derajat karena mungkin kurang usaha ya. Maka kita berusaha menaikkan status kita pada sisi Allah. Jazakumullah khairan. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.